Halo, halo, apa kabar Anda semua? Ketemu lagi kita bersama Bung Rocky Gerung. Ini hari Jumat, ini udaranya cerah banget ya, Bung Rocky. Matahari cukup terik, kan biasanya hujan gitu, hari ini cukup terik. Jadi suasananya memang menyegarkan gitu ya, Bung Rocky ya. Saya mencium ada apa nafas yang lebih lega itu, nafas politik belakangan ini. Ya, karena semua orang merasa ada ujung yang mulai kelihatan, yaitu Oke. Mhm. harapan setelah kasus-kasus besar mulai dibongkar. Jadi Mhm. sekarang ada perkumpulan whistleblower sebetulnya yang berupaya untuk menitipkan pesan bahwa Indonesia masih bisa ditemukan kembali. Yes. Kalau biang kerok ini betul-betul dibasmi dulu tuh. Jadi itu yang buat Ya. kita optimis lah. Iya, iya, iya. Kemarin Anda dari Solo ya, Anda jadi saksi di persidangan ijazah palsu Gus Nur itu ya. Tapi ada Bambang Tri juga di situ kemarin. Iya, itu Agus Nur ada, Bambang Triada, dan saya kasih kesaksian tentang betapa absurdnya satu upaya untuk memperkarakan mereka yang mengkritisi pejabat publik. Saya Mhm. terangkan di situ bahwa kalau ijazah itu bukan ijazah presiden, nggak ada orang yang peduli. Tapi Mhm. karena dia ijazah presiden, maka itu terhubung dengan kemuliaan jabatan presiden. Kalau Betul. seseorang membutuhkan ijazah biasa aja kan. Iya, Tapi iya. kita justru mesti ucapkan terima kasih karena ada warga negara yang mempersoalkan kursi presiden supaya dia tetap mulia tuh. Iya, Jadi iya, itu iya. bukan soal menghina presiden, ini Iya, iya. soal hak warga negara untuk membuat siapapun pejabat publik dia mesti sangat transparan. Iya, iya. Dan Anda kan termasuk orang yang nggak peduli dengan ijazah ya, apalagi dokter honoris causa gitu ya. Jadi poin dasarnya kemarin saya minta supaya sidang itu sidang asbun aja tuh. Kan aspek politiknya tinggi betul kan. Kan Iya. dengan mudah kalau presidennya mulia, dia bilang daripada kalian netizen warga ribut-ribut nih deh, saya tunjukin aja nih Mhm. ijazah saya, kan selesai masalah kan. Di Mhm. selama presiden nggak mau datang sebagai orang yang bermoral, maka dia akan dituduh terus. Itu soalnya. Ini kan bukan Jokowi, tapi presiden Indonesia yang diduga memalsukan ijazah itu akan dituntut oleh sejarah berpuluh-puluh tahun ke depan. Ya, 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 ya. Dan ini yang juga saya kira banyak lagi ramai juga diperbincangkan karena kan konten Anda kita ngobrol dengan seorang anak ya. Ini belum remaja ya, umur 14 tahun gitu. Itu lagi viral juga ini Bung Rocky dan ini menunjukkan bahwa ijazah gitu ya. Itu bukan ukuran untuk seorang memahami persoalan dan peka dengan persoalan sosial ya. Ya, saya kaget ada anak umur 14 tahun datang ke pengadilan dan Mm, ingin nonton pengadilan itu sekaligus mm, ingin diskusi dengan saya. mm, Namanya Dinar, dan kelihatannya Dinar memang mengendapkan persoalan lalu dia berupaya untuk cari jalan keluar dengan menulis di majalah dinding di mm, sekolahnya, tapi dianggap bahwa itu kurang tidak cukup. Dia ingin diskusi dengan saya lalu terjadi percakapan itu. mm, Nah, kebetulan di ruang sidang sejam setelah itu jaksa penuntut umum mengatakan bahwa mm, tidak boleh ada kritik pada kekuasaan yang nadanya tidak sopan. Kan mm, menurut jaksa, seorang ibu jaksa bilang, kita mau didik generasi kita tuh, karena kita senior. Lalu mm, saya ingat bahwa sejam sebelumnya, mm, justru seorang anak muda, 14 tahun, mengajari senior-seniornya tentang etika, mm, tentang anti korupsi, tentang kebebasan berpikir. mm. Karena itu di ruang rapat saya bilang, ibu, jangan anda jangan Anda bersikeras untuk mendidik generasi baru. Hmm, Bahkan moral mereka lebih tinggi dari ibu tuh. Karena hmm, di kepala saya kejaksaan tuh ada pinangki segala macam. hmm, Jadi kasus-kasus ini menunjukkan bahwa etika itu nggak perlu diajarkan oleh orang tua. Karena hmm. dari anak muda mereka tahu sebetulnya siapa yang tidak beretika. Dan kecerdasan itu nggak perlu ada ijazah. Anak muda Dinar 14 tahun itu berapi-api pengetahuan dia tentang Hmm, ketidakadilan. hmm, hmm, hmm. Tapi sekaligus melegakan ya ternyata seperti yang kita desain memang konten kita ini tidak sekedar hanya untuk apa ya untuk sekedar konten politik tapi konten juga ini edukasi gitu. Ini kampus terbuka gitu. Jadi usia mahasiswanya itu bahkan ternyata boleh ada anak umur 14 tahun dan saya menduga ada di bawah itu karena belakangan ini kemudian saya banyak bukan belakangan baru pagi ini saya udah banyak sekali dapat SMS dengan atau WA gitu yang bilang, "Mas, anak saya juga dong ketemukan dengan Bung Rocky Gerung ini juga penonton setia dari Bung Rocky," katanya begitu. Ini satu gejala baru Hmm. di mana mereka yang diam akhirnya ingin mengucapkan pikiran. Jadi mereka sebetulnya lah yang memiliki republik ini berupaya untuk paham bahwa
ada kekacauan, ada korupsi di mana-mana. Mereka lihat FNN terus, lihat semua podcast yang kritis dan menganggap bahwa mereka dihina sebetulnya oleh senior-senior mereka tuh. Dan pelepasannya pasti melalui majalah dinding. Pelepasannya melalui percakapan di antara mereka. Lalu terhubunglah satu generasi yang berupaya menemukan kembali Indonesia. Dinar adalah bagian dari itu. Dan saya kira ada jaringan anak-anak muda ini yang mungkin SMP yang tahu bahwa ya boleh aja lato-lato, tapi lebih dari itu ada hal yang serius di bangsa ini. Dan mereka yang berupaya untuk menemui saya. Nanti kita akan bikin semacam forum milenial yang betul-betul ini milenial yang Gen Z yang idenya itu kadang-kala kita nggak bisa bayangkan kok ada anak umur berapa tahun mampu berpikir seperti profesor ilmu sosial atau profesor tata negara bahkan. Ya, ini udah bukan milenial lagi mereka nih, udah Gen Z saya kira ya, Bung Rocky, Gen Z atau Gen Alpha atau bahkan kalau beta belum saya kira. Iya udah 14 tahun kan itu betul-betul bocah sebetulnya tuh. Ya, tapi kebocahan mereka tidak menghalangi mereka untuk tune in dengan isu politik yang sebetulnya buat mereka kenapa juga dia mesti ngomongin politik, tetapi ada dorongan sebetulnya dan itu dibantu oleh percakapan dengan Dinar misalnya bilang banyak juga guru-guru dia yang kritis. Waktu saya tanya apa guru kamu memprovokasi kamu, enggak, saya memprovokasi mereka. Jadi Dinar memprovokasi. Oke, asik. Baik. Oke, nanti kita janji ya, kita akan bikin forum semacam itu ya dengan anak-anak muda ini karena tiba-tiba request banyak betul. Kalau saya buka ini WhatsApp saya banyak sekali request yang merasa dia juga memang ternyata ya, ini memberi harapan pada kita bahwa generasi kita yang akan datang itu jauh lebih bagus dari generasi tua yang seperti sekarang. Nah, mari kita ngomongin generasi tua sekarang, Bung Rocky. Ya kan? Ini kemarin Pak Jokowi rupanya bersama dengan Anda di Solo, Pak Jokowi ke Solo ya. Beliau melakukan sidak, inspeksi mendadak ke kantor pelayanan pajak Pratama Surakarta ini di Kota Solo itu dan didampingi oleh Ibu Sri Mulyani. Ada dua hal yang saya kira kita sorot di situ. Yang pertama, ada apa ya kok Pak Jokowi malah melakukan inspeksi mendadak soal pelayanan pajak di kantor pajak? Bukankah persoalannya itu bukan di kantor pajaknya, tapi di hulunya, bukan di hilirnya, di Direktorat Jenderal Pajak, bahkan di Kementerian Keuangan karena ada persoalan pajak, ada persoalan bea cukai, ada persoalan pejabat yang tangkap jabatan dan sebagainya di situ, Bung Rocky. Itu bagian dari ya kegugupan Jokowi aja dan dia nggak tahu bagaimana ngasih pesan pada publik bahwa dia masih in charge. Lalu cari-cari cara pergi pada petugas yang paling bawah itu. Padahal sebetulnya orang tahu bahwa apa itu apinya ada di hulu, ngapain madamin asap di hilir. Jadi sekali lagi ini pencitraan yang makin lama makin buruk. Karena ya apa yang mau diperlihatkan dengan menyidak, mau tidak 3.000 kantor pajak, Bang. Jadi kelihatannya ini cuma upaya untuk memberi semacam sinyal bahwa ya saya juga peduli. Tapi kepedulian utama itu ada pada kebijakan. Kalau kebijakan pemberantasan korupsinya macet itu petugas pajak juga merasa oke, akan ada sidak, mari kita terima Pak Jokowi dan Ibu Sri Mulyani, kita baik-baikin dia tuh. Jadi ini pencitraan yang betul-betul dangkal. Karena bukan itu sumbernya. Sumbernya adalah pada kekacauan status departemen itu dan kekacauan renumerasi, kekacauan di dalam membayangkan kan kalau dengan gampang kita katakan ketika Presiden Jokowi kehilangan grip, kehilangan tangannya makin pendek terhadap birokrasi, maka birokrasi itu justru akan bergeliat untuk merampok lebih banyak tuh. Itu yang nggak dipahami Pak Jokowi. Sidak itu poinnya -2 tuh. Kenapa kok angkanya kok jadi -2 itu gimana, apa reasonnya? Karena setelah Jokowi pulang pasti ngakak-ngakak orang pajak di situ kan. Dan pasti orang bilang ini ngapain kita yang disidak, sana tuh dirjanya, sana Menteri Keuangannya tuh yang punya masalah dengan moral, dengan etika, kan itu dasarnya kan. Jadi justru mereka merasa ini ngapain sih soal yang ujung kuku kita itu dipersoalin, padahal otaknya yang mesti dibongkar, otak kabinet tuh. Ya. Ini saya kira semakin menegaskan kembali beberapa paradok atau anomali Pak Jokowi. Kalau sebelumnya orang diartikan terbalik, ini Pak Jokowi selalu yang dalam peribahasa sering disebut bahwa yang gatal di kepala tapi yang digaruk dengkulnya gitu ya.
Iya itu, atau kepala mencari kepala, dengkul mencari dengkul, kira-kira begitu. Nah, keadaan ini yang membusukkan kembali. Jadi daya daya ingat kita masih panjang tuh, dan merasa bahwa Jokowi memang tidak punya lagi kemampuan untuk membenahi birokrasi itu. Birokrasi itu adanya di pusat, bukan di daerah tuh. Di daerah ya ada aja pejabat kecil yang nyolong mungkin duit untuk beli gayung. Tetapi kalau ada pejabat yang numpuk 500 triliun, 300 triliun transaksi yang nggak jelas, kan usia itu kan. Jadi ngapain sih sidak tuh? Sidak itu kan hanya membuktikan bahwa di tempat yang paling kecil itu nggak ada problem. Tentu aja nggak ada problem di situ, karena problemnya di tempat yang sangat besar dan sangat basah. Ya, ya, ya. Oke, nah di situ juga Ibu Sri Mulyani ditanya oleh wartawan tentang angka 300 triliun transaksi keuangan yang mencurigakan di Kementerian Keuangan, dan Ibu Sri Mulyani mengaku bahwa dia sudah menerima surat itu, tapi dia tidak lihat ada angkanya 300 triliun itu, dari dia tidak tahu dari mana angkanya. Dia mau tanya ke Pak Mahfud dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana itu, Bung Rocky, dan kemudian dijawab oleh Ivan bahwa itu ada 200 berkas yang sudah dilaporkan Kementerian Keuangan, dan itu per individu. Jadi kemana itu barang? Itu makin konyol. Sri Mulyani dalam seminggu ini beberapa kali kita minta dia mundur lah, karena Anda ada biang dari kekacauan ini. Kalau Anda bilang Anda nggak tahu, makin lama orang yang paham akan menganggap Anda itu menyembunyikan kasus itu. Kan kalau ada persaingan antara PPATK dengan Menteri Keuangan, orang percaya pada PPATK akhirnya kan. Ya. Jadi Bu Sri Mulyani nggak punya hak moral lagi untuk semacam denial itu. Ya, dia mesti katakan bahwa memang hal-hal semacam itu tidak bisa saya tangani lagi. Konsekuensinya dia mundur, bukan dengan mengatakan ya kita nggak tahu. Bagaimana nggak tahu, itu hal yang secara administrasi setiap hari harus dilaporkan oleh Inspektur Jenderal pada dia kok. Ya, 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 ya. Ya, ini jadi sebenarnya dari sini saja sebenarnya kita sudah tidak terlalu berharap banyak lah ya gitu ya, Bung Rocky, terhadap Ibu Sri Mulyani dengan jajarannya gitu, karena saya kira semakin Ibu Sri Mulyani melakukan denial, kemudian coba memperbaiki public relationnya dengan berkunjung ke sana sini, menggalang para civil society, media dan sebagainya, tetap saja publik, terutama netizen itu nggak percaya, dan mereka itu lebih sepakat dengan Pak Mahfud MD bahwa ini laporan sudah sejak tahun 2009 tapi dicuekin. Dan kemudian kan fenomenanya sekarang kalau no viral no justice gitu, no viral no case gitu. Jadi sangat disayangkan di ujung kepemimpinan Pak Jokowi, orang seperti Sri Mulyani akhirnya going native, ikut serta di dalam kerusakan moral ini. Jadi ya udah, dulu saya pernah sebut bahwa Sri Mulyani adalah musim bunga Indonesia tuh, musim semi Indonesia. Sekarang dia ada dalam bagian rumput liar atau semak yang penuh belukar yang merusak tanaman inti itu. Jadi Sri Mulyani ya udah, kita nggak tahu apa yang mesti kita minta pada beliau, tapi satu hal yang mesti kita ingat bahwa orang akan ingat bahwa Sri Mulyani berubah sekali dari seseorang yang punya integritas, akhirnya dia patah karena permainan kekuasaan, dan sekali lagi dia akan mengalami dilema itu. Sebagai orang yang dididik di dalam tradisi keterbukaan, sekarang kelihatan dia mau menyelundupkan banyak hal tuh, dengan memanipulasi moralnya melalui kalimat-kalimat yang sebetulnya isinya udah nggak ada. Ya. Tapi ini untuk menyebut bagian ini kita mesti hati-hati ya, karena kan kita ingat juga Pak Mahfud MD dulu menyebut bahwa siapapun yang masuk dalam sistem itu menjadi yang baik, orang baik pun kalau masuk dalam sistem yang buruk itu menjadi iblis gitu ya. Tapi saya kira kita mesti tetap menumbuhkan harapan, karena tadi ada anak-anak muda yang baik tadi, dan politik itu betul-betul semakin mendekat harus diisi oleh orang-orang baik gitu ya. Orang baik tidak boleh tinggal diam dalam situasi semacam ini, Bu Rocky. Ya, harusnya Bu Sri Mulyani nonton ucapan Dinar itu, dan dia harus tahu bahwa di dalam dirinya seharusnya ada banyak Dinar yang mengucapkan kejujuran. Tapi udah, dia nggak mungkin lakukan itu karena ya tuntutan pragmatisme lalu arogansi udah nyatu dengan pribadi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Ya. Saya ngomong-ngomong, saya kira nama Dinar itu saya mengingatkan pada mata uang ya, mata uang Dinar itu ya, dari mata uang emas itu memang sebuah nilai mata uang yang tidak akan terpengaruh oleh inflasi moral, inflasi etika dan sebagainya itu, Bung Rocky. Jadi pas itu namanya. Ya betul, secara kebetulan nama Dinar itu terhubung dengan moralitas, terhubung dengan keabadian prinsip, terhubung dengan sesuatu yang memungkinkan kita membagi keadilan. Jadi dinar karena itu nama mata uang dari sebuah negara, tapi
Dia juga nama mata uang moral bangsa ini. Yes, oke. Baik, Bung Rocky. Terima kasih, dan ini semakin menegaskan kita bahwa semuanya harus dinolkan kembali ya, Bung Rocky ya. Ya, Yes. tadi kata Dinar di akhir pembicaraan, salam 0%. Yes, oh, oke.